Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Tertulis di dalam kitab Titus 3 ayat 4, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat di atas terambil dari kitab Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lebih Berbaik Hati. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, berbaik hati berarti memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan Anda. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Aldous Huxley, seorang cendekiawan dunia terkemuka, mengunjungi Huston Smith,
profesor filsafat dan agama terkenal. Lalu mereka mengendarai mobil menuju suatu pertemuan. Di tengah perjalanan Huxley berkata, "Tahukah engkau, Houston, rasanya agak memalukan harus menghabiskan hidup untuk memikirkan kondisi manusia. Tetapi akhirnya saya mendapati bahwa nasihat yang benar-benar berarti hanyalah, cobalah untuk sedikit lebih berbaik hati." Paulus melihat kebaikan hati dari sudut pandang yang berbeda. Dalam Efesus 4 ayat 32, ia menghubungkan sikap baik hati, lemah lembut, dan penuh pengampunan dengan perlakuan Allah kepada kita. Dalam Titus 3 ayat 4, ia berkata bahwa kemurahan Allah dan kasih-Nya memberikan keselamatan yang kekal. Dalam dunia di mana keegoisan yang tanpa perasaan dan sikap tidak peduli terhadap orang lain sudah dianggap sangat umum, kebaikan hati dapat membuat hidup kita berbuah jika digerakkan oleh kasih seperti Kristus. Apabila jalan hidup kita selaras dengan perkataan kesaksian kita, maka hidup kita akan memberikan dampak yang menarik perhatian orang lain dengan mengarahkan mereka pada kasih yang Allah sediakan bagi mereka dalam Yesus Kristus. Jika Huxley telah mempelajari apa yang dipelajari Paulus, ia pasti melihat bahwa mencoba untuk sedikit lebih berbaik hati adalah salah satu kebenaran yang terdalam. Apa yang memotivasi kita untuk mencoba melakukannya? Tak ada alasan yang lebih baik daripada kasih Allah seperti yang telah dinyatakan Yesus kepada kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Titus 3 ayat 4-5 berkata, "Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa kunci untuk mendapatkan keselamatan kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu kita harus sering-sering menolong orang lain, memberi sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya. Di mana semua itu adalah investasi yang sifatnya kekal. Namun Alkitab menyatakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebanyak apapun amal dan kebaikan yang dilakukan takkan pernah mengubah status berdosa di pemandangan Allah. Kecuali jika orang berdosa mau datang kepada Kristus, mengakui segala dosa-dosanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosanya, sehingga Ia memiliki status baru, yaitu bukan lagi sebagai seteru Allah, melainkan diangkat sebagai anak-anak Allah. Inilah yang menjadi titik tolak seseorang untuk menerima keselamatan. Sebab, siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia baru. Arah dan tujuan hidup manusia pun menjadi baru, yaitu tertuju kepada Kristus dan tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perbuatan baik kita, sebaik apapun, ternyata bukan kendaraan yang bisa mengantarkan kita menuju keselamatan. Dan itu secara tegas dikatakan Paulus dalam suratnya kepada Titus. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh rahmat-Nya, berdasarkan kemurahan Allah dan atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang membuat kita berhak menerima keselamatan. Perbuatan baik itu penting, itu benar, tapi perbuatan baik tidaklah menyelamatkan. Berbuat baik adalah sesuatu yang secara otomatis seharusnya kita jalankan ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perbuatan baik bukan sumber keselamatan, melainkan merupakan buah roh yang hidup di dalam kita ketika kita menjadi orang percaya. Dalam Titus 3 ayat 5 disebutkan bahwa perbuatan baik itu tidak mendatangkan keselamatan. Tetapi perhatikan pula bahwa dalam Yakobus 2 ayat 2 ada ayat yang berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Perbuatan baik yang merupakan buah roh merupakan satu dari perbuatan nyata dalam melakukan firman. Dan itulah yang kemudian akan menjadikan iman kita sempurna. Keselamatan hanya ada dalam Kristus, dan itu diberikan cuma-cuma sebagai bentuk rahmat atau kasih karunia Tuhan kepada kita. Keselamatan merupakan rahmat Tuhan yang diberikan lewat Yesus Kristus. Perbuatan baik bukanlah sarana utama untuk mendapatkan keselamatan kekal, tapi merupakan buah dari keselamatan. Karena itu, mari membuka hati kita untuk menerima Yesus sepenuhnya yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Lalu jadilah pelaku-pelaku firman yang di dalamnya penuh dengan perbuatan baik kepada sesama tanpa terkecuali sebagai buah keselamatan kita. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai kemarahan? Menangani kemarahan merupakan topik yang penting. Konselor Kristen melaporkan bahwa 50% dari orang-orang yang datang untuk melakukan konseling memiliki masalah yang berhubungan dengan kemarahan. Kemarahan dapat menghancurkan komunikasi dan merusak hubungan, menghancurkan sukacita dan kesehatan banyak orang. Sayangnya, banyak orang cenderung membenarkan kemarahannya, bukannya bertanggung jawab untuk kemarahannya. Semua orang bergumul, dalam berbagai tingkat, dengan isu kemarahan. Untungnya, firman Tuhan memberi prinsip-prinsip tentang bagaimana menangani kemarahan dengan cara yang saleh, termasuk bagaimana mengatasi kemarahan yang negatif dan berdosa. Kemarahan tidak selalu berdosa. Ada jenis kemarahan yang diizinkan Alkitab, yang seringkali disebut sebagai kemarahan yang kudus. Allah juga marah. Orang percaya diperintahkan untuk marah terkait hal tertentu.
Ada dua kata Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kemarahan. Kata yang pertama berarti semangat, energi, dan yang kedua berarti gelisah, mendidih. Secara alkitabiah, kemarahan adalah energi yang diberikan Allah untuk membantu kita memecahkan masalah. Contoh yang termasuk ke dalam kemarahan yang alkitabiah, misalnya Paulus menentang Petrus karena memberi teladan yang salah. Kemarahan Daud ketika mendengar Nabi Nathan menceritakan tentang adanya ketidakadilan, dan kemarahan Yesus ketika bait Allah di Yerusalem dicemari. Contoh mengenai kemarahan di atas tidak terkait pembelaan terhadap diri sendiri, melainkan pembelaan terhadap orang lain ataupun pada sebuah prinsip. Kemarahan berubah menjadi dosa ketika dimotivasi oleh kepentingan pribadi, ketika tujuan Allah diselewengkan, ataupun ketika kemarahan dibiarkan berlarut-larut, alih-alih menggunakan energi yang dihasilkan oleh kemarahan untuk menyelesaikan masalah yang ada, malahan orangnya yang diserang. Surat Efesus 4 ayat 15-19 memerintahkan kita untuk mengatakan kebenaran di dalam kasih dan menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, tidak mengizinkan kata yang busuk atau destruktif keluar dari mulut kita. Sayangnya, perkataan yang beracun ini merupakan karakteristik umum dari manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa. Kemarahan menjadi dosa ketika diizinkan untuk mendidih tanpa terkendali, sehingga menghasilkan situasi di mana banyak orang akan terluka, seringkali menghancurkan di kemudian hari, seringkali juga menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kemarahan juga menjadi dosa ketika orang yang marah itu menolak untuk ditenangkan, menyimpan dendam, ataupun menyimpan semuanya di dalam hatinya. Hal ini dapat menyebabkan depresi dan mudah tersinggung atas hal-hal kecil, seringkali bahkan mengenai hal-hal yang tidak terkait dengan masalah utamanya. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan menyadari dan mengakui kemarahan kita yang egois sebagai dosa dan tahu bahwa kita telah salah menangani kemarahan. Kita harus mengakui hal ini kepada Allah dan kepada mereka yang tersakiti oleh kemarahan kita. Kita sebaiknya tidak berupaya mengurangi dosa kita dengan membenarkan kemarahan kita atau menyalahkan orang lain. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan memandang hanya kepada Allah saja ketika sedang menghadapi pencobaan. Hal ini sangat penting, terutama ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Yakobus 1 ayat 2-4, Roma 8 ayat 28-29, dan Kejadian 50 ayat 20 menunjukkan fakta bahwa Allah berdaulat dan memiliki kendali penuh atas setiap keadaan dan orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi kepada kita yang tidak diizinkan atau tidak disebabkan oleh Allah. Seperti yang diutarakan oleh ayat-ayat tersebut di atas, Allah adalah Allah yang baik yang mengizinkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan orang lain. Bercerminlah pada kebenaran ini sampai kebenaran ini berdiam di hati kita dan mengubah bagaimana cara kita bereaksi terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan memberikan tempat untuk murka Allah. Hal ini sangat penting, terutama yang terkait ketidakadilan, ketika orang-orang jahat menganiaya orang-orang tidak bersalah.
Kitab Kejadian 50 ayat 19 dan Surat Roma 12 ayat 19 memerintahkan kita untuk tidak menggantikan peran Allah. Allah adalah benar dan adil. Kita dapat percaya sepenuhnya kepadanya, yang mengetahui segala sesuatu dan melihat segala sesuatu, untuk bertindak dengan adil. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah kunci untuk mengubah kemarahan kita menjadi kasih. Ketika tindakan mengalir dari hati kita, demikian pula hati kita dapat diubahkan oleh tindakan kita. Artinya, kita dapat mengubah perasaan kita terhadap orang lain dengan mengubah pilihan kita dalam bertindak terhadap orang itu. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan berkomunikasi untuk memecahkan masalah. Ada 4 aturan dasar dalam berkomunikasi yang disebutkan di surat Efesus 4 ayat 15 dan ayat 25-32. 1. Jujurlah dan utarakanlah. Orang lain tidak bisa membaca pikiran kita. Kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih. 2. Sekecil apapun masalah yang muncul, selesaikan saat itu juga. Jangan membiarkan apa yang mengganggu kita terus menumpuk sampai kita kehilangan kendali. Hadapi dan kemukakan apa yang mengganggu kita sebelum menjadi besar. 3. Serang masalahnya, bukan orangnya. Sejalan dengan hal ini, kita harus mengingat pentingnya menjaga volume suara agar tetap lemah lembut. 4. Bertindaklah, bukan bereaksi. Karena natur dosa, dorongan pertama kita biasanya adalah melakukan hal berdosa. Kita bisa menghitung sampai 10 dengan memikirkan cara-cara yang saleh untuk merespon. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bagaimana jika kemarahan yang digunakan untuk memecahkan masalah itu pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Akhirnya, kita harus melakukan bagian kita masing-masing untuk memecahkan masalah tersebut. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana cara orang lain bertindak atau merespons, tapi kita bisa mengubah apa yang menjadi bagian kita. Mengatasi sifat pemarah tidak bisa dilakukan dalam semalam, tapi melalui doa, pendalaman Alkitab, dan keinginan bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus. Amarah yang membabi buta bisa diatasi. Sama seperti kita mengizinkan kemarahan berakar dalam kehidupan kita karena terbiasa melakukannya, kita juga harus berlatih untuk memberikan respon yang benar hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru. Ramah terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum, dan tidak terlalu sulit melaksanakannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pastilah kita menegur sapanya dan ngobrol dan berkelakar dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, artinya sok kenal dok dekat. Apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam nas hari ini? Pertama, harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau Ia dikhianati, disangkali,
ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktikkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata. Tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan, bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan, bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak siapa yang akan terluka? Kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita mungkin berpikir jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Tidak, kita semua tak layak mendapat pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Marah yang benar. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan ayat 27 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Marah itu manusiawi, tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu dilarang. Kemarahan adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapannya. Misalnya dikecewakan, dikhianati, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, rasa tidak puas, disakiti, dan sebagainya.
Setiap orang tidak dapat menghindari kemarahan, sebab pengalaman yang menyakitkan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Cepat atau lambat, semua orang akan menghadapi pengalaman menyakitkan dan terdorong untuk marah. Nas hari ini berbicara tentang ciri atau pelaku yang harus tampak dalam diri seseorang yang telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Salah satu cirinya, kata Paulus, ialah, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, kalau sudah ikut Tuhan tidak boleh marah yang berakibat dosa, kita boleh marah tetapi marah yang benar yang membawa berkat. Efesus 4 ayat 26 tidak melarang kita untuk menunjukkan atau memperlihatkan kemarahan. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh saja, yang menjadi masalah bukan marahnya itu sendiri, tetapi bagaimana ekspresi atau cara mengungkapkan dan motivasi kemarahan itu sendiri yang perlu diperhatikan. Apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan kemarahan itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi lebih baik, yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Misalnya guru yang memarahi murid yang malas belajar, kemarahan seorang ibu terhadap yang nakal luar biasa dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri pernah marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikir munafik, iri dan dengki terhadap orang lain. Meskipun demikian, dalam mengungkapkan kemarahan itu harus disampaikan dengan hati-hati, karena hati manusia sangat sensitif. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada dengki, kebencian, iri, kemarahan yang diungkapkan tanpa kendali serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Kemarahan yang tidak terkendali harus dihindari bahkan dibuang jauh-jauh. Seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik, karena menguras energi dan merusak organ-organ tubuh, misalnya penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan dan susah tidur. Berakibat buruk dalam pergaulan, orang yang cepat marah cenderung menyendiri, dan sebaliknya, siapa yang mau bergaul dengan orang yang pemarah? Kalau seseorang tidak mempunyai teman dekat dalam hidupnya, mana mungkin ia dapat merasakan kebahagiaan? Menghilangkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang hidup. Dalam keadaan marah yang tidak terkendali, tidak mungkin bagi kita untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Memberi ruang bagi iblis untuk menguasai orang yang marah-marah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, jika timbul perselisihan atau pertikaian, jangan dibiarkan berlarut-larut, tapi segera diselesaikan dengan tuntas, sebab semakin lama dibiarkan akan semakin pahit jadinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu ukuran keagungan atau kebesaran seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahan. Bagaimana kita dapat mengontrol atau mengatasi kemarahan kita agar tidak jatuh dalam dosa? Ada beberapa cara yang umum dipergunakan, yaitu berdoa meminta Tuhan memampukan kita mengendalikan diri agar tidak jatuh dalam dosa pada saat kita marah. Berdoa akan memampukan kita untuk tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan cermat.
Tetap menguasai diri. Jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Berpikir dahulu sebelum bertindak, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hindari kata-kata kasar, tetapi gunakanlah kata-kata yang lembut dalam menyelesaikan masalah. Perkataan lemah lembut lebih mudah untuk didengar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Menunda kemarahan dengan berdiam diri. Dengan berlalunya waktu, perasaan kita jadi tenang. Pada saat itu kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus atau mungkin mengurungkan niat untuk marah. Marah boleh saja, marah tidak dosa. Tetapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-menerus memendam kemarahan kita. Dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri pada saat kita marah, sehingga tidak jatuh dalam dosa yang tidak kita inginkan. Karena itu kelolalah kemarahanmu untuk kebaikan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada.
Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.